Bab 13, Mike cuti kuliah. Sesampainya di rumah, Revalina membaringkan bayinya yang masih tertidur nyenyak setelah menangis tadi. Pun dengan dirinya, ia ikut merebahkan diri di samping Aldefaro. Badannya menyamping sambil memeluk tubuh mungil sang bayi. Suara langkah mengalihkan perhatian Revalina. Ia mendongak kemudian fokus lagi kepada Aldefaro setelah tahu siapa yang datang. Kalau besok ada yuka lebam pada bokong anakku, kau harus melaporkan mantan istrimu. Aku tidak mau tahu. Ujar Revalina. Rafael duduk di tepi ranjang kemudian menjawab, iya, tentu saja aku akan memperpanjang kasusnya jika itu terjadi. Kau sangat menyayangi Al? Sambung Rafael bertanya. Pertanyaan macam apa itu? Tanpa bertanya seharusnya kau tahu itu semua, Tuan. Rafael mengangguk. Ya, tentu saja aku bisa melihatnya. Aku hanya memastikan saja, imbuhnya. Terima kasih sudah menyayangi putraku, dan aku berharap itu yang akan terjadi, juga dengan kita. Akan sulit, pekik Revalina. Kenapa? Hatimu sudah terpaut dengan wanita lain. Oh, Tateti. Hanya kata itu yang terlontar dari Rafael, kemudian ia pergi. Dasar, aneh, gumam Revalina seraya menatap punggung suaminya. Jari lentik Revalina terus mengelus pipi gembul Aldefaro. Tate senang, sayang. Akhirnya kita bisa bersama. Doakan Tate agar bisa menaklukkan hati papamu ya. Tate nggak mau juga jadi janda. Dan yang paling penting, Tate nggak mau jauh-jauh dari kamu. Ucap Revalina dengan bibir yang terus saja melengkungkan senyum. Revalina ikut tertidur dengan raut wajah senang, tanpa beban. Pukul 4 sore, Revalina terbangun. Ia baru menyadari jika Aldefaro sudah tidak berada di sampingnya. Astaga, anakku di mana? Ucapnya sambil bergegas meninggalkan kamar. Mama, teriak Revalina saat menuruni anak tangga. Seni ma'am, dosen. Teriaknya lagi memanggil. Rafael mendengar ada yang berteriak, asisten. Rumah tangga Sie segera menghampiri. Ada apa, Nona? Bi, lihat baby Al tidak? Siapa yang bawa? Oh, dan Al dibawa Nyonya dan Tuan Muda ke taman belakang, Nona, sahutnya. Revalina merasa tenang, karena yang membawa putranya adalah Rafael dan Hana. Sempat berpikir bahwa Aldefaro dibawa oleh ibu kandungnya. Gadis yang menyandang ibu sambung itu mengucapkan terima kasih kepada sang ART kemudian pergi ke taman belakang. Itu Mama. Sayup terdengar suara Hana di telinga Revalina. Ya ampun sayang, Tate pikir kamu kemana? Rupanya di sini, tutur Revalina sambil menggendong Aldefaro. Tadi Al bangun, bahkan sempat memukul-mukul wajahmu, tapi kau pulas sekali. Ya sudah aku bawa, ujar Rafael. Hehehe, mataku pedih. Jadi ngantuk, kata Revalina. Om suami, ada yang mau aku bicarakan, lanjut Revalina. Bicara saja, titah Rafael. Mama ke dalam kalobe. Tidak usah, Ma. Justru mumpung ada Mama juga di sini, sela Revalina. Aku mau fokus urus anakku. Jadi aku memutuskan untuk cuti kuliah saja. Bagaimana? Tanya Revalina. Apa kau yakin? Tanya Rafael. Sangat yakin. Aku mau belajar menjadi ibu juga istri yang baik, jawab Revalina. Rafael hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian beranjak pergi sambil berkata, terserah kau saja. Revalina mengerucutkan bibirnya sambil menatap kepergian suaminya. Ma, lihat tuh anak Mama. Sepertinya tidak suka dengan keputusanku, tutur Revalina. Hana mendukung penuh keputusan Revalina. Menurutnya memang dengan cara seperti itu mereka bisa dekat satu sama lain. Hana pun mengatakan jika Revalina harus banyak bersabar dan mulai memberi perhatian-perhatian kecil kepada Rafael. Wanita paruh baya itu menuturkan hobi, makanan, dan warna kesukaan putranya serta kebiasaan-kebiasaan yang Rafael lakukan dari pagi hingga malam. Revalina mendengarkan dengan seksama atas apa yang dituturkan oleh Hana. Ia pun meminta agar sang mertua mengajarinya memasak. Permintaan Revalina tentu saja disambut dengan baik oleh Hana. Apa orang tuamu sudah tahu? Tanya Hana. Belum, Ma. Nanti malam Rere hubungi mereka. Rere yakin
mereka akan mendukung keputusan Rere. Ya, semoga saja, nak. Warna jingga sudah menghias langit. Mereka memutuskan kembali ke dalam rumah. Jarum jam menunjuk pukul 8 malam. Di kediaman Carlos, Cindy baru saja menerima telepon dari putrinya dan kini tengah duduk di tepi ranjang sambil melihat-lihat album foto milik Revalina. "Kangen anakmu?" tanya Carlos yang tiba-tiba saja datang. "Baru juga tadi siang ketemu, Ma," lanjutnya kemudian duduk di samping istrinya. "Apa keputusan putri kita benar untuk menikahi Rafael?" tanya Cindy. "Mama ini bagaimana sih? Bukannya Mama yang ngebet ingin mereka bersatu?" "Ya, itu memang benar, Pa. Tapi pernikahan mereka bukan atas dasar suka sama suka, Pa. Terlebih lagi, Rafael memiliki kekasih. Papa yakin Rafael akan memilih putri kita. Mama bisa lihat sendiri, kan? Bagaimana kedekatan antara Rere dengan bayi itu?" Cindy menarik napas dalam-dalam. "Ya, Papa benar. Mama yakin kalau Hana tidak akan tinggal diam. Dia sangat menyayangi Rere." Hening Cindy kembali berucap. Anak itu tidak pernah punya pacar, tetapi sekalinya kenal dengan pria, langsung menikah. Dan bukan perkenalan yang wajar juga lagi. Itu namanya takdir, Ma. Takdir Tuhan itu indah. Kita tinggal menjalaninya dengan rasa syukur. Kita doakan saja, semoga niat baik dan tulus putri kita akan membawa kebahagiaan untuknya, untuk kita, dan untuk keluarga barunya. Cindy mengamini atas apa yang Carlos katakan. Kepala ia sandarkan pada dada bidang sang suami. Wanita parubaya itu mengenang masa kecil Revalina. Tak hentinya senyum tersungging dari keduanya. "Coba aja dulu Papa izinin Mama buat hamil lagi. Pasti kita nggak kesepian seperti sekarang, Pak," tutur Cindy. "Ya sudah, sekarang saja kita bikin," ucap Carlos. Cindy duduk tegap dan mendelik. "Sekarang itu waktunya kita punya cucu, bukan si bungsu." Ketusnya kemudian pergi meninggalkan kamar menyisakan Carlos yang terus memanggil nama istrinya. Mata Carlos berbinar saat Cindy kembali memasuki kamar. Ia sudah yakin jika istrinya itu mau membuat si bungsu. "Putrimu tadi menelpon. Katanya ia akan mengajukan cuti selama 1 tahun. Rere ingin fokus mengurus bayinya," tutur Cindy kemudian keluar lagi. "Loh, Ma, masuk lagi hanya untuk mengatakan itu saja?" teriak Carlos. "Ya!" sahut Cindy tak kalah terak karena sudah ada di balik pintu. Carlos menengkus merasa kesal, lalu merebahkan diri di kasur dan terpejam. Di kediaman Shi, Revalina bertemu Rafael di ruang karyanya. Ia ingin memastikan apakah suaminya benar-benar mendukung atas keputusan yang diambilnya. "Jadi, bagaimana?" tanya Revalina. "Apanya?" Rafael balik bertanya tanpa menoleh. Ia fokus dengan laptop di hadapannya. "Cek, itu Iyo, Om dosen, masalah lucu." "Oh, lakukan saja apa yang kau mau." Revalina memicingkan matanya. Ia menatap lekat wajah Rafael. "Oke, tapi bantu aku menjelaskan alasan kenapa aku cuti kepada dekan nanti." Rafael menoleh. "Tidak bisa sendiri?" "Baiklah, aku akan mengajukannya sendiri. Tapi, perlu kau tahu, Om. Alasan manisku itu karena sudah menikah dan fokus mengurus anakmu yang masih bayi. Maka dari itu saya minta bantuanmu untuk bicara kepada rektor dan dekan nanti agar mereka percaya. Kau tahu siapa pemilik kampusnya?" Seketika Revalina terdiam. Ia mengingat perkataan Handoko ketika di area parkir waktu lalu. Gadis yang baru menyandang sebagai istri itu menepuk keningnya sendiri. "Ah iya, lupa. Tentu saja pemiliknya suamiku yang tampan ini. Lalu kapan kau akan membuat pengajuannya? Kalau kau bicara terus, Revalina mencibikkan bibirnya, kemudian duduk di kursi sebelah Rafael. Dengan santainya, ia meraih laptop yang tengah dipakai oleh suaminya, kemudian membuat surat pengajuan cuti akademik. Sang pemilik laptop hanya bisa diam melongo atas perlakuan istrinya. "Aku mau ingatkan, aku ini suamimu, bukan ommu," kata Rafael. "Siapa juga yang bilang kau itu omku?" Rafael menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan kasar. "Sedari awal kau panggil aku, Om, tidak bisakah diganti?" Revalina terbahak-bahak. "Kita itu terpaut 8 tahun. Pantaslah aku sebut Om," ucapnya cuek. Rafael beranjak, kemudian meninggalkan ruang kerja sambil menggerutu. "Panggil suami, Kek, sayang, Kek, kalau perlu."
Revalina yang mendengar itu hanya terkekeh-kekeh kemudian berkata, "Jangan harap kata itu keluar, kalau kau belum cinta kepadaku."